Aula samping kota Matahari Bulan. Lin Kedong juga memegang perintah pembunuhan di tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. Di belakang Lin Kedong ada seorang wanita berpakaian putih, dengan rambut panjang terurai di bahunya, wajah dingin, dan pedang tersarung di tangan kirinya. Ruoya, 100.000 batu roh abadi, ini adalah sumber daya yang sangat besar. Lin Kedong tidak berbalik, tetapi berbicara kepada wanita di belakangnya dengan suara sedikit bersemangat. Tuanku, sulit untuk mengatakan apakah 10 istana dapat menghasilkan 100.000 batu roh abadi. Selain itu, Kaisar telah memerintahkan agar tidak seorang pun dari kalian diizinkan meninggalkan kota Matahari Bulan lagi. Tangga menuju surga akan segera diturunkan, dan Kaisar ingin kamu bergegas dan bersiap agar kamu dapat merasakan tangga menuju surga. Lin Ruoya berkata dengan suara rendah. Ayah hanya meminta kita untuk bersiap, tetapi dia tidak memberiku sumber daya apapun. Bagaimana aku bisa bersiap? Lin Keting telah dipenjara, tetapi seseorang dapat mengiriminya sumber daya untuk berlatih setiap hari. Ayah terlalu berat sebelah. Lin Kedong mendengus dingin, sangat tidak puas. Tuanku, sumber daya kota Matahari Bulan semakin menipis, dan Kaisar tidak punya pilihan lain, jadi dia meminta Anda untuk bersiap dan menunggu tangga surgawi tiba. Kemudian, Anda harus segera menaiki tangga surgawi untuk mendapatkan pengalaman. Petik 2. Dan perintah pembunuhan dari 10 istana ini mungkin hanya konspirasi. Jika orang-orang di 10 istana tidak dapat membunuh Chen Ping, lalu bagaimana kita bisa menjadi lawannya? Tetapi jika 10 istana dapat membunuh Chen Ping, mengapa mereka harus mengeluarkan 100.000 batu roh abadi? Ini adalah paradoks yang lengkap. Lagi pula, orang-orang di 10 istana semuanya sangat sombong dan tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Jadi, pangeran tertua tidak boleh tergoda. Lin Ruoya membujuk Lin Kedong dan menganalisis pro dan kontra dari perintah pembunuhan untuknya. Aku tidak peduli apakah istana 10 memiliki kredibilitas atau tidak, tetapi jika aku membunuh Chen Ping, dan orang-orang istana 10 tidak berani memberiku batu abadi, maka aku akan memimpin para penjaga kota Matahari Bulan dan meratakan 10 istana. Istana dalam satu gerakan. Jangan lupa, token komando Garda Kekaisaran ada di tanganku. Ayahku memberiku komando Garda Kekaisaran. 100.000 batu roh abadi sudah cukup bagiku untuk menerobos alam abadi dan menjadi yang terkuat di antara para pangeran. Ada kilatan keserakahan di mata Lin Kedong. Meskipun dia adalah pangeran tertua, bakatnya tidak terlalu kuat, jadi dia saat ini hanya memiliki kekuatan alam Mahayana tingkat ke-9, dan dia telah berusaha selama bertahun-tahun untuk menerobos ke alam abadi. Di antara banyak pangeran mereka, beberapa telah menerobos ke alam transformasi abadi, terutama pangeran keempat Lin Kevan, yang telah berada di alam transformasi abadi selama bertahun-tahun. Hubungan mereka berdua tidak pernah baik. Meskipun Lin Kedong, sebagai pangeran tertua, dapat menggunakan status saudaranya untuk menindas orang lain, kekuatannya tidak sebaik pihak lain, jadi Lin Kevan memandang rendah dirinya. Ini adalah simpul di hati Lin Kedong, jadi dia selalu ingin melampaui Lin Kevan. Namun, semakin dia cemas, semakin sulit baginya untuk menerobos ke alam transformasi abadi. Untuk mencapai tingkat alam ini, seseorang membutuhkan bakat, kekuatan dan kesempatan, yang mana semuanya tidak boleh hilang. Pangeran Agung, kamu, jangan bicara lagi. Aku sudah memutuskan, aku harus membunuh Chen Ping dan mendapatkan 100.000 batu roh abadi ini. Jika kamu bersedia ikut denganku, ikutlah denganku. Jika kamu tidak bersedia ikut denganku, tinggallah di kota ini, tetapi kamu tidak boleh memberi tahu ayahmu. Lin Kedong mengancam Lin Ruoya. Saya bersedia mengikutinya. Melihat ini, Lin Ruoya hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa daya. Sebagai pelayan pribadi Lin Kedong, bagaimana mungkin dia tidak mengikuti Lin Kedong? Benar sekali, saat aku mewarisi tahta, aku akan menjadikanmu selirku. Aku juga akan membiarkanmu memiliki identitasmu sendiri dan kau tidak perlu menjadi pembantu lagi.
Lin Kedong meraih tangan Lin Ruoya dan mulai meraba-raba. Lin Ruoya memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia membiarkan Lin Kedong bergerak di tubuhnya, dan akhirnya menekannya di bawahnya. Dia tidak punya pilihan lain, karena dia berasal dari cabang keluarga Lin. Orang-orang seperti mereka yang berasal dari cabang keluarga Lin hanya bisa melayani sebagai pelayan dekat keluarga kerajaan. Di dalam gerbang Liangyi, leluhur pola ilahi dan iblis arai sedang bermain catur. Ada juga perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilan yang diletakkan di depan mereka. Saudaraku, bagaimana mungkin Chen Ping menyinggung orang-orang di kuil dalam waktu yang singkat? Dan dia bahkan meminta 10 istana untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Setan itu bertanya setelah meletakkan bidak catur. Tidakkah kau menyadari bahwa ada gerakan abnormal di formasi langit dan bumi? Satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah bocah Chen Ping. Dan dilihat dari waktunya, tangga menuju surga akan segera muncul, dan dunia surga dan manusia akan kembali kacau. Jika 10 istana mengeluarkan perintah pembunuhan saat ini, kekacauan akan semakin parah. Terlebih lagi, orang-orang di kuil itu sangat arogan. Bagaimana mungkin mereka membayar untuk menyelesaikan sesuatu? Kali ini, perintah pembunuhan itu jelas-jelas berbau konspirasi. Nenek moyang pola ilahi tersenyum sedikit dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita harus menolong anak itu?" Tanya Zenmo. "Tolong, bagaimana aku bisa membantu? Alam kita sedang tertindas, bagaimana kita bisa membantunya?" Nenek moyang pola ilahi bertanya. Para iblis susunan itu tetap diam. Ini bukan surga. Kekuatan mereka ditekan. Bukan saja mereka tidak mampu meningkatkan kekuatan mereka selama bertahun-tahun, tetapi kekuatan mereka telah menurun dari tahun ke tahun. Bahkan jika mereka ingin membantu sekarang, mereka tidak punya cara untuk melakukannya. Biarkan saja anak itu menentukan nasibnya sendiri, jangan risaukan itu. Leluhur pola ilahi juga meletakkan bidak catur, lalu berkata, "Sekarang giliranmu." Kedua pria itu mulai bermain catur dan tidak lagi memperhatikan perintah pembunuhan. Dan banyak kekuatan tersembunyi di dunia surga dan manusia juga telah menerima perintah pembunuhan ini pada saat ini. Meskipun beberapa orang meragukan perintah pembunuhan ini, godaan 100.000 batu peri masih membuat banyak orang tergoda. Namun, Chen Ping tidak tahu tentang perintah pembunuhan 10 istana, dan para kultivator biasa di alam surgawi tidak dapat menerima perintah pembunuhan ini sama sekali. "Saudara Chen, selamat." Yun Li masuk ke kamar Chen Ping dan berkata sambil tersenyum. Sejak jiwa Yun Li terputus, dia semakin banyak tersenyum. Dia akhirnya lolos dari kendali kuil. Saya akhirnya bisa berlari bebas dan bersama orang-orang yang saya sayangi. Saudara Yun, apa yang perlu diberi selamat? Chen Ping menatap Yun Li dengan heran. Dia tidak mengerti kabar baik apa yang dia miliki. Anda akan tahu setelah Anda melihatnya. Setelah berkata demikian, Yun Li membentangkan selembar kertas putih di depan Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat konten di atas, dia tertegun dan mengerutkan kening. Ini adalah perintah pembunuhan dari 10 istana untuk dirinya sendiri. 100.000 batu roh abadi. Kalian, 10 istana, terlalu murah hati. Apakah aku layak mendapatkan 100.000 batu roh abadi? Chen Ping bertanya pada Yun Li. Tentu saja kamu tidak layak. Bahkan jika kamu layak, kami di 10 istana tidak akan menghabiskan 100.000 batu roh abadi untuk memburumu. Jangan lupa bahwa kita, klan dewa, adalah ras yang unggul. Bagaimana mungkin kita bisa menggunakan cara seperti itu? Yun Li tertawa. Bukankah ini perintah pembunuhan dari 10 pengadilan keadilanmu? Chen Ping bertanya dengan heran. Ya, tetapi saya yakin ini bukan perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh ayah saya. Tidak mungkin dia bisa mengeluarkan 100.000 batu roh abadi. Ini pasti dikirim oleh orang lain. Kata Yun Li. Yang lain, apakah ada orang di 10 istanamu yang memiliki kekuatan sebesar itu selain ayahmu? Chen Ping sangat bingung. Bukankah hal seperti itu hanya bisa dilakukan oleh 10 master istana?
Kekuatan ayahku tidak sebesar yang kau kira, kalau tidak, aku tidak akan dipenjara di 10 istana selama ratusan tahun. Ayahku pasti melihat lampu jiwaku padam dan secara keliru mengira aku telah dibunuh olehmu, jadi dia mengirim orang untuk membalas dendam. Dan perintah pembunuhan ini pasti dikeluarkan oleh orang yang diutus. Yun Li menganalisis. Lalu apakah kamu tahu siapa yang akan dikirim? Tanya Chen Ping. Jika tebakanku benar, orang yang dikirim itu pasti Huo Qing, karena hanya dia yang berani melakukan hal seperti itu. Saat Yun Li menyebut Huo Qing, matanya jelas dipenuhi dengan permusuhan.